Melalui juru bicaranya, Presiden meyakinkan lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja hanya untuk kepentingan masa depan Indonesia. Dan Joko Widodo secara resmi menandatangani naskah Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 2 November 2020 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan pengundangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245. Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah undang-undang untuk seluruh rakyat dan Indonesia dan untuk masa depan Indonesia. Baik, memang ini masih menuai pro dan kontra. Kita lihat aksi unjuk rasa masih terus terjadi. Bahkan kemarin ada 2 aksi unjuk rasa. Salah satunya adalah buruh yang menolak Undang-Undang Cipta Kerja ini. Dan kita akan membahasnya pemirsa dengan Ibu Jumisi, Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Baik, selamat siang Bu Jumisi. Baik. Dan memang saat ini juga penolakan masih terus terjadi ya. Demonstrasi juga masih terjadi untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja seperti ini. Nah, kita akan bertanyakan langsung, kita sudah terhubung dengan Ibu Jumisi, Wakil Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia. Selamat siang Ibu Jumisi, setuju nggak bahwa apa yang disampaikan Presiden tadi bahwa Cipta Kerja ini, Undang-Undang Cipta Kerja untuk masa depan Indonesia? Ya, tentu saja saya tidak bersetuju karena memang sejatinya bukan untuk kaum buruh, bukan untuk kaum pekerja. Kita sudah mempelajari detail isinya, tetapi memang secara substansi tidak berpihak kepada kaum buruh. Ini hanya untuk kaum buruh ya. Di sektor masyarakat yang lain tentu saja akan terdampak. Kalau untuk perjanjian PKWT sendiri dalam undang-undang ini bagaimana tanggapan Anda? Jadi gini, PKWT itu sebetulnya di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu sudah diatur. Dan di Cipta Kerja itu bukan dihilangkan, tetapi pasalnya dirubah. Ada pasal yang diambil, yaitu tentang batas waktu. Nah, itu akan berdampak bahwa kita sebagai buruh, sebagai tenaga kerja, itu akan berdampak atau berkonsekuensi atau berpeluang besar menjadi buruh kontrak seumur hidup, gitu. Dan itu sinergis dengan apa yang sebetulnya sekarang ini sudah praktek, sudah terjadi di lapangan, di mana Undang-Undang Cipta Kerja itu sebetulnya sudah diuji cobakan lewat praktek dari pelanggaran Undang-Undang 13 tahun 2003. Jadi kalau sekarang ada pelanggaran lebih terkait dengan batasan waktu yang tidak ada, sebetulnya itu melegitimasi atau menguatkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah ada. Baik, nah tapi memang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru disahkan ini sendiri diatur untuk PKWT ini akan menunggu peraturan dari pemerintah. Saat ini peraturan dari pemerintah belum keluar. Apa yang diharapkan oleh para buruh? Jadi gini, selama ini proses pembuatan peraturan pemerintah itu kan cenderungnya tidak transparan ya. Kita tidak tahu kapan itu dibuat, kita tidak tahu bagaimana proses pembuatannya, secara substansi bagaimana gitu. Jadi saya tidak yakin bahwa di peraturan pemerintah nanti itu akan memberikan aturan-aturan yang berpeluang untuk menjadi lebih baik dari pasal 59 yang ada sebelumnya gitu. Jadi saya tidak yakin karena sebetulnya proses pembuatan undang-undang yang ada aturannya untuk transparan saja sebetulnya tidak meliputi aspek transparansi itu, tetapi kemudian pemerintah menyampaikan PP gitu, dan banyak sekali turunannya yang berupa PP, dan sistem pembuatan PP yang kecenderungannya dikebut itu justru membuat secara substansi tidak akan ideal. Bu Jumi, saat ini para buruh menolak Undang-Undang Cipta Kerja, salah satunya adalah melalui aksi demonstrasi. Langkah apa saja yang sudah diambil sejauh ini oleh para serikat buruh mungkin? Apakah sudah berkoordinasi juga dengan serikat-serikat buruh lainnya untuk menolak mungkin Undang-Undang Cipta Kerja? Ya, proses penolakan ini sudah kita mulai dari setahun yang lalu semenjak Presiden menghembuskan rencana tentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu. Nah, penolakan itu kan terjadi bukan hanya di DKI Jakarta, tetapi juga di seluruh Indonesia gitu. Yang terakhir kita juga melakukan hal yang sama dan kita akan tetap terus melakukan hal itu. Tanggal 10 November nanti kami berencana untuk melakukan aksi serentak nasional untuk menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang baru ditandatangani oleh Jokowi. Baik. Tapi apakah unjuk rasa tetap dilakukan jika nanti
uji materi sudah masuk dalam Mahkamah Konstitusi? Ya, saya pikir ini tidak satu menegasikan yang lain. Segala upaya memang harus dilakukan untuk pembatalan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jadi kami juga mengapresiasi teman-teman yang juga sedang melakukan uji materi gitu, dan aksi-aksi di lapangan memang tetap harus dilakukan supaya pemerintah mendengarkan, bukan hanya mendengar masuk kuping kiri keluar kuping kanan, tetapi bagaimana ini dicerna tentang substansi yang memang tidak berpihak kepada buruh dan rakyat. Baik, terima kasih Bu Jumisi atas pendapatnya. Terima kasih juga sudah bergabung di iNews Siang.